Di tengah pertempuran sengit yang mengguncang dunia shinobi, Boruto menghadapi ancaman terbesar, Shibai Otsutsuki, sosok dewa yang kekuatannya melampaui batas. Namun, di balik kekacauan itu, Sasuke menangkap kehadiran pria berjubah hitam misterius yang memicu kecurigaan besar. Siapa dia? Apa tujuannya? Saat Sasuke mencoba mengungkap identitasnya, pertarungan berubah menjadi lebih berbahaya. Teknik mengerikan seperti Omotsu Hirasaka dan Rasengan yang tak seharusnya dimiliki musuh ini membuat segalanya semakin rumit. Sementara itu, segel yang dibuat untuk menahan Shibai mulai retak, sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Ketika segalanya tampak di luar kendali, keputusan besar harus diambil. Apakah mereka siap menghadapi kekuatan yang bahkan sejarah shinobi belum pernah saksikan? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Langit kelam menggantung di atas arena pertempuran, menyaksikan kekacauan yang sedang terjadi. Boruto tengah bertarung mati-matian melawan Shibai Otsutsuki, sebuah pertarungan yang mengguncang dunia shinobi. Namun, di sela-sela hiruk-pikuk itu, mata Sasuke menangkap sesuatu yang tak biasa. Sosok pria berjubah hitam berdiri di atas pohon, memperhatikan dengan seksama. Siapa dia? Apa tujuannya? Perasaan curiga langsung menyeruak, membuat tubuh menegang. Tatapan tajam mengunci sosok itu, mencoba mencari petunjuk. Naruto, yang berdiri tak jauh, menyadari perubahan ekspresi Sasuke. Ada apa? Tanyanya. Sasuke tak langsung menjawab, hanya menganggukkan kepala ke arah pohon. Naruto mengikutinya dan mendapati pria berjubah hitam itu. Tatapan keduanya saling bertemu sesaat sebelum sosok itu berbalik, seolah menyadari dirinya sedang diperhatikan. Tak bisa dibiarkan begitu saja. Sasuke memutuskan untuk mengejar, tetapi Naruto menawarkan bantuan. Lebih baik tetap di sini dan bantu Boruto, jawabnya tegas. Jika sosok misterius itu memiliki kekuatan besar, pengepungan hanya akan membuatnya kabur. Lebih baik dihadapi sendiri. Tanpa buang waktu, Sasuke berteleportasi dan muncul di belakang pria berjubah hitam itu. Kusanagi terhunus, ditusukkan ke punggung lawan dengan kecepatan luar biasa. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan, tubuh pria itu berubah menjadi asap dan lenyap begitu saja. Asap itu kemudian berkumpul kembali di tempat lain, membentuk sosok yang sama. Mirip dengan teknik Itachi yang mampu berubah menjadi kawanan gagak, tapi kali ini berbentuk kabut pekat. Pria berjubah hitam itu tetap diam, tak memberikan satu kata pun. Tatapan matanya kosong, tak menunjukkan emosi apapun. Sasuke mengangkat pedangnya kembali, kali ini menghunusnya dengan Chidori yang berkilat-kilat. Siapa sebenarnya dirimu? Suara tajam bergema, namun tak ada jawaban. Hanya ada portal dimensi yang tiba-tiba terbuka di belakang pria itu. Mata Sasuke membelalak. Yomotsu Hirasaka. Teknik yang sama seperti milik Kaguya. Tak membiarkannya kabur, Sasuke segera menebas dengan kecepatan tinggi, menciptakan serangan yang meluas. Namun, pria berjubah hitam itu bereaksi cepat, mengeluarkan rantai hitam misterius yang langsung melilit pedang Kusanagi. Tarikannya begitu kuat, berusaha merebut senjata dari genggaman Sasuke. Tak kehilangan akal, Sasuke mengalirkan elemen air ke pedangnya, membiarkan air itu merambat ke rantai lawan. Dalam sekejap, listrik dari Chidori dialirkan, menciptakan kombinasi yang mematikan. Begitu listrik menyambar rantai, pria berjubah hitam itu tampak terkejut. Tubuhnya tersentak, merasakan sengatan yang begitu menyakitkan. Namun, dengan kekuatan besar, ia memutuskan rantainya sendiri, melepaskan diri dari sengatan listrik itu. Sasuke tak mau membiarkannya lolos. Melangkah maju, siap menyerang kembali, namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pria itu mengangkat satu tangan dan membentuk Rasengan. Mata Sasuke membesar. Mustahil. Bagaimana mungkin pria itu memiliki teknik khas klan Uzumaki Namikaze? Pertarungan semakin memanas. Rasengan dan Chidori Rikudo bertabrakan di udara, menciptakan gelombang kejut yang begitu besar hingga terasa hingga ke tempat Boruto dan Shibai bertarung. Namun,
Sasuke tak kehabisan akal. Dengan Rinnegan barunya, rasengan lawan diserap begitu saja ke dalam mata misteriusnya. Tapi pertarungan belum selesai. Sasuke melesat dengan kecepatan luar biasa, menggunakan kombinasi Chidori Rikudo dan rasengan yang ia serap untuk menyerang balik. Namun, seperti sebelumnya, pria berjubah hitam itu menghilang dalam sekejap, berubah menjadi kabut dan muncul di tempat lain. Kesabaran mulai diuji. Kali ini, Sasuke menciptakan batangan besi hitam tak terlihat, teknik yang mirip dengan limbo milik Madara. Batangan besi itu menghujam tubuh pria berjubah hitam, mengikat kedua tangannya serta beberapa bagian tubuh lainnya. Dengan teknik gravitasi yang dipasangkan pada besi hitam itu, pria itu seharusnya tak bisa bergerak. Sasuke mendekat, siap menarik tudung pria itu untuk melihat wajahnya. Namun sebelum tangannya menyentuh kain jubah itu, sesuatu terjadi, seorang pria berjubah hitam lainnya muncul. Dengan kekuatan gravitasi, ia menarik rekannya ke dalam portal Yomotsu Hirasaka dan menghilang dalam sekejap. Kashin Koji, yang memperhatikan dari kejauhan, menghubungi Sasuke melalui kata kecil yang terselip di balik jubahnya. Sasuke, pria itu bukan orang biasa. Tapi jangan khawatir, Eida bisa terus mengawasi. Namun, ada masalah lain. Jika Boruto menghentikan waktu lagi seperti sebelumnya, Eida tak akan bisa melihat mereka. Ini membuat semua semakin rumit. Sasuke mulai mempertimbangkan, mungkinkah pria berjubah hitam itu adalah Kawaki? Tapi kalau benar begitu, bagaimana mungkin ia bisa menggunakan rasengan? Kashin Koji sendiri tak bisa memastikan. Di tempat lain, pertempuran Boruto dan Madara melawan Shibai mencapai titik klimaks. Para shinobi mulai bekerja sama untuk mengalahkan Dewa Otsutsuki ini. Shibai memang kuat, tapi ia mulai didesak. Saat keadaan semakin genting, tiba-tiba ekor Jubi muncul dari punggung Shibai, menangkis semua serangan. Itachi segera bereaksi, membakar ekor Jubi dengan Amaterasu, sementara Chojuro mengunci mereka dengan Hiramekarei. Naruto juga ikut turun tangan, menggunakan kekuatan Shukaku untuk menciptakan segel pasir putih yang menahan ekor Jubi. Dengan bantuan para Kage lainnya, segel semakin diperkuat hingga Shibai benar-benar terkunci. Namun, tak berhenti sampai di situ. Otsutsuki yang menjadi tangan kanan Shibai menciptakan ratusan gelembung cakra di udara. Dalam hitungan detik, ledakan dahsyat terjadi. Aliansi shinobi terhempas ke segala arah, hutan di sekitar mereka porak-poranda. Tapi Boruto tak tinggal diam. Dengan jogan rival miliknya, ia menciptakan segel Fuinjutsu untuk mengunci Shibai dan pengawalnya. Akhirnya, setelah pertarungan panjang, dua Otsutsuki itu berhasil dikurung. Namun, masalah lain muncul, bagaimana dengan pohon Shinju? Madara mengajukan ide gila, ingin mencoba menghancurkannya dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi Tobirama langsung bereaksi, mencekik Madara dengan wajah penuh amarah. Jangan bertindak gila. Jangan sampai kau mengulang masa lalumu. Madara hanya tersenyum. Tenang saja. Kali ini, aku bukan orang yang sama. Setelah aliansi berhasil menyegel Shibai Otsutsuki, kini perhatian tertuju pada langkah selanjutnya. Madara, yang sejak awal telah mencurigai sesuatu, mulai menyusun rencana yang tidak terduga. Menurutnya, segel yang telah dibuat seharusnya cukup kuat untuk menahan Shibai. Boruto pun mengiyakan, meyakini bahwa Otsutsuki itu benar-benar terkunci di dalamnya. Kini, fokus utama harus dialihkan pada penghancuran pohon Shinju sebelum segalanya semakin rumit. Namun, Madara punya ide lain. Mengingat dirinya pernah menyerap pohon Shinju serta Gedomazo di masa lalu, ada kemungkinan bahwa metode serupa dapat digunakan kembali. Sasuke, yang melihat perdebatan ini, segera menghentikannya. Tidak ada waktu untuk beradu pendapat. Apapun caranya, langkah cepat harus diambil sebelum semuanya terlambat. Tanpa banyak bicara lagi, Madara langsung melesat ke arah pohon Shinju yang telah tumbuh menjulang. Dengan cepat, sebuah segel besar diciptakan, membungkus pohon tersebut dalam kekuatan Kekkai yang luar biasa. Tujuannya jelas, meleburkan pohon Shinju hingga lenyap sepenuhnya. Namun, kenyataan tidak semudah itu. Secepat apapun pohon itu meleleh, regenerasinya bahkan jauh lebih cepat. Melihat hal itu, Madara mulai memahami sesuatu. Pohon Shinju ini jauh lebih kompleks daripada yang pernah dihadapi sebelumnya, termasuk milik Kaguya di masa lalu. Tanpa ragu, keputusan berani pun diambil. Jika metode biasa tidak berhasil, maka satu-satunya jalan adalah dengan menyerapnya secara langsung. Perlahan, akar dan batang pohon Shinju mulai masuk ke dalam tubuh Madara,
membawa serta kekuatan besar yang tak terbayangkan. Naruto, yang menyaksikan peristiwa itu, tampak terkejut. Kurama bahkan mengakui bahwa melihat Madara melakukan hal ini kembali membangkitkan trauma masa lalu. Sukaku pun menambahkan bahwa luka lama yang dibuat Madara masih sulit dilupakan. Gyuki hanya bisa berharap kali ini, Madara benar-benar telah berubah. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh Madara mulai bergetar hebat. Kekuatan yang mengalir dari pohon Shinju begitu besar, melampaui apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan dengan semua pengalaman dan kekuatannya, tubuhnya memberikan penolakan terhadap energi yang luar biasa ini. Hanya dalam hitungan detik, Madara terpental keras, jatuh ke tanah dengan luka parah. Pohon Shinju yang telah masuk ke dalam tubuhnya kembali keluar dengan sendirinya, tumbuh kembali seolah tidak pernah tersentuh. Boruto segera bergerak, menggunakan Hiraishin untuk menyelamatkan Madara. Namun, luka yang dialami cukup parah, bahkan regenerasi miliknya tidak bekerja. Sasuke segera bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Madara sendiri pun tidak yakin. Yang jelas, kekuatan pohon Shinju ini jauh melampaui batas. Jika seseorang sekuat dirinya saja tidak mampu menahannya, maka ini adalah ancaman yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Boruto pun mulai memahami sesuatu. Pohon Shinju ini kemungkinan besar menyimpan energi yang berasal dari ratusan Otsutsuki yang telah dijadikan makanan bagi Jubi. Ditambah lagi, Jubi yang digunakan kali ini adalah yang terbesar, milik Momoshiki. Namun, pembicaraan itu terhenti oleh sebuah getaran dahsyat. Dari dalam segel, cahaya terang menjulang ke langit, menandakan bahwa Shibai masih memiliki kekuatan untuk melawan. Boruto terkejut. Bagaimana bisa? Segel ini seharusnya sudah cukup kuat. Hagoromo segera bertindak, memperkuat segel dengan teknik Kekai Rikudo. Boruto pun ikut membantu dengan menggunakan Budodama untuk menutup celah yang tersisa. Namun, bahkan teknik ini pun tidak cukup. Sasuke, dengan Rinnegan barunya, menyadari sesuatu yang mengerikan, retakan mulai muncul pada segel tersebut. Dan benar saja, dalam sekejap, Shibai mendobraknya hanya dengan satu pukulan. Seluruh aliansi terdiam dalam keterkejutan. Toneri menganggap ini sebagai sesuatu yang mustahil. Bahkan segel sekuat ini pun tidak mampu menahan Shibai. Naruto mulai kehilangan harapan. Jika bahkan teknik Tomogoroshi no Haikotsu tidak mempan, apalagi yang bisa dilakukan? Satu-satunya harapan tampaknya terletak pada Jogan tahap 4 milik Boruto. Shibai, yang baru saja bebas, langsung bergerak dengan cara yang tak terduga. Tubuhnya mengecil dan menghilang ke dalam sabuk hitam yang terpasang di tanah. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Hagoromo dan menyerangnya dengan cakar panjang. Untungnya, Hagoromo berhasil menangkis serangan itu, bahkan menciptakan pusaran cakra dari mode Sanin Gunung Myoboku untuk menghimpit Shibai. Namun, Otsutsuki itu tidak bisa ditahan begitu saja. Dalam satu gerakan cepat, ia kembali mengecil dan muncul di tempat lain. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ia telah mencuri satu mata Rinnegan milik Hagoromo. Sambil tertawa, Shibai mengaku bahwa segel yang dibuat memang kuat, tapi masih belum cukup untuk menahannya. Demi memastikan dirinya tetap unggul, Rinnegan Hagoromo adalah sesuatu yang harus ia miliki. Namun, sebelum ia sempat memasangkannya, Itachi dengan cepat menciptakan Susanoo dan menyerangnya. Dengan tebasan Yasakan Magatama, tangan Shibai yang memegang Rinnegan terputus. Tak membuang waktu, Itachi segera mengambil mata tersebut dan terbang mundur menggunakan Kuchiyose burungnya. Shibai mencoba mengejar, tapi Boruto segera menghadangnya dengan karma yang telah diaktifkan penuh. Dua kekuatan pun saling bertabrakan. Pukulan mereka menghantam satu sama lain, menciptakan gelombang energi yang luar biasa. Namun, Shibai tidak berhenti di situ. Sabuk hitam diciptakan dalam jumlah tak terhitung, tersebar di seluruh medan pertempuran. Ia terus bergerak masuk dan keluar dari sabuk-sabuk tersebut, menyerang banyak shinobi dalam hitungan detik. Boruto mulai kesulitan mengejarnya. Bahkan dengan kecepatannya, Shibai terlalu lincah. Melihat ini, Sasuke menyarankan strategi baru, menciptakan ribuan bunshin untuk berjaga di setiap sabuk hitam yang ada. Jika Shibai muncul di salah satu dari mereka, bunshin bisa langsung menyerang. Naruto pun ikut melakukan hal yang sama. Namun, sabuk hitam yang terus bertambah jumlahnya membuat strategi ini semakin sulit. Di tengah kekacauan ini, Itachi berusaha mengembalikan Rinnegan Hagoromo. Namun, Hagoromo justru memberikan tawaran tak terduga. Rinnegan itu bisa digunakan oleh siapapun yang layak. Itachi sempat ragu,
merasa tidak pantas. Namun, jika harus memilih seseorang untuk menerimanya, Sarada adalah kandidat yang paling pantas. Hagoromo hanya tersenyum mendengar jawaban itu. Pertempuran belum selesai. Dengan kekuatan besar di tangan musuh, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan kemenangan. Jadi kesimpulannya, pertempuran antara aliansi Shinobi dan Shibai Otsutsuki telah mencapai titik yang mengguncang dunia. Segel yang mereka percayai mampu menahan kekuatan Dewa Otsutsuki ternyata gagal, menandakan bahwa musuh mereka berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Sementara itu, kemunculan sosok misterius berjubah hitam menambah ketidakpastian, membawa teknik dan kekuatan yang bahkan Sasuke sendiri tak bisa sepenuhnya pahami. Jika musuh ini benar-benar bagian dari ancaman yang lebih besar, maka dunia Shinobi mungkin sedang menghadapi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kekacauan ini, Boruto mulai menyadari bahwa kekuatan yang mereka miliki saat ini mungkin tidak cukup. Bahkan dengan bantuan Naruto, Sasuke, Itachi, dan para shinobi terkuat lainnya, mereka masih kesulitan menghadapi Shibai, yang terus beradaptasi dan mengembangkan strategi baru. Pohon Shinju yang terus beregenerasi hanya menambah masalah, membuktikan bahwa ancaman ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekuatan semata. Madara, yang mencoba menyerap pohon Shinju seperti di masa lalu, justru terpental dengan luka parah, membuktikan bahwa energi yang terkandung di dalamnya jauh melampaui apa yang pernah ia hadapi. Bahkan dengan segala kejayaan dan kekuatannya di masa lalu, kali ini ia harus menerima kenyataan bahwa tidak semua bisa diatasi dengan kekuatan mentah. Jika Madara saja tak sanggup, lalu siapa yang bisa? Situasi semakin buruk ketika Shibai berhasil mencuri satu mata Rinnegan milik Hagoromo, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih mengerikan. Meskipun Itachi berhasil merebutnya kembali, ini hanya menunjukkan betapa liciknya musuh mereka. Dengan kemampuan teleportasi melalui sabuk hitam dan kekuatan Otsutsuki yang hampir tak terbatas, Shibai menjadi ancaman yang bahkan aliansi Shinobi sulit prediksi dan hentikan. Di sisi lain, misteri pria berjubah hitam belum terpecahkan. Munculnya lebih dari satu individu dengan teknik yang menyerupai Yomotsu Hirasaka menandakan bahwa ada kekuatan baru yang bekerja di balik layar. Sasuke dan Kashin Koji mulai mencurigai bahwa ini bukan sekadar kebangkitan klan Otsutsuki, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin telah ada jauh sebelum perang ini dimulai. Kini, aliansi Shinobi harus membuat keputusan penting. Jika metode biasa tak lagi mempan, apakah mereka siap untuk melangkah lebih jauh, bahkan jika itu berarti menggunakan kekuatan yang sebelumnya mereka tolak? Boruto, sebagai harapan terakhir dunia Shinobi, harus menemukan cara baru untuk melampaui batasnya. Namun, pertanyaannya adalah, seberapa jauh ia bersedia melangkah? Perang belum berakhir, dan kemenangan masih belum pasti. Tapi satu hal yang jelas, mereka tidak bisa lagi hanya bertahan. Jika dunia Shinobi ingin selamat, maka inilah saatnya untuk melawan dengan seluruh yang mereka miliki, sebelum semuanya terlambat. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam Shinobi.